Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Baharuddin Yuskritonga dengan NIM 0401 212029. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hadis, prakodifikasi hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang sekarang adalah hasil kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis di masa Nabi dahulu. Apa yang diterima oleh para sahabat dari Nabi disampaikan kepada sahabat lain yang tidak hadir di masa itu, dan mereka menyampaikan kepada generasi berikutnya, dan demikianlah seterusnya sampai pada perawi terakhir yang melakukan kodifikasi hadis. Penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Nabi, hadis belum dikodifikasikan secara resmi sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada sahabat tertentu untuk menulis dan membukukan hadis sebagaimana Al-Quran yang ditulis secara resmi oleh Zaid ibn bin Thabit. Untuk yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Pemeliharaan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa kekhalifahan Khulafa ar-Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, peristiwa hadis di dalam sedikit dan agak lamban. Dalam periode ini, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang ketat dan sangat hati-hati. B. Penulisan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Meskipun ada riwayat yang berasal dari Rasul yang tidak memperbolehkan untuk penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW, bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasul untuk melakukan penulisan, namun para sahabat pada umumnya menahan diri dari melakukan penulisan hadis di masa Khulafa al-Rasyidin. Hal tersebut adalah karena besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Quran Al-Karim dan sekaligus suatu sunnah atau hadis. Akan tetapi keadaan yang demikian tidak berlangsung lama, karena ketika illat larangan untuk menuliskan hadis secara bertahap hilang, maka semakin banyak pula para sahabat yang membolehkan penulisan hadis. Baiklah, dapat disimpulkan kembali lagi. Yang pertama tadi ialah hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada dasarnya, pada masa Rasulullah sudah banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai 40 orang penulis wahyu. Namun berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan kenyataannya, pada masa Rasulullah SAW keadaan hadis berbeda dengan Al-Quran, belumlah ditulis secara resmi. Mengapa hadis belum ditulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW? Karena terdapat banyak keterangan dan argumentasi yang kadang-kadang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Ada beberapa hadis yang tertulis berisikan larangan, dan ada yang memperbolehkan penulisan hadis. Dan yang kedua tadi, pada masa sahabat tabi'in, mereka tetap melakukan penulisan meskipun ada riwayat yang berasal dari Rasul yang tidak memperbolehkan untuk penulisan hadis, dan terjadilah penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasulullah SAW untuk melakukan penulisan,
Namun para sahabat pada umumnya menahan diri dari melakukan penulisan hadis dan di masa Khulafa al-Rasyidin. Hal tersebut adalah karena besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Quran Al-Karim dan sekaligus sunnah atau hadis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.